Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Daido Lumban Raja di Didologic Podcast episode keempat. Kali ini saya akan membahas mengenai manusia, di mana manusia pada umumnya dimengerti, dipahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saya yakin semua agama menyetujuinya. Nah, karena setiap agama memiliki pandangan yang sama mengenai kemuliaan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang saya maksud di sini adalah tumbuhan dan juga hewan. Iya, karena apa? Karena manusia memiliki akal budi. Nilai kemuliaan yang dimiliki manusia yang lebih tinggi dibanding hewan dan tumbuhan letaknya ada pada akal budi yang dimiliki oleh manusia. Pada umumnya akal budi dimengerti sebagai pembeda yang signifikan antara manusia dan hewan maupun tumbuhan. Jadi artinya secara umum manusia sangat berbeda atau berada di atas makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Menarik, ternyata dalam mendefinisikan pengertian atau definisi manusia itu sendiri, atau bagaimana cara memahami manusia secara utuh, ternyata ada perdebatan di balik itu semua. Nah, saya menyoroti perdebatan dari dua perspektif atau dua paradigma mengenai manusia. Paradigma yang pertama itu mengenai manusia dipandang dari perspektif manusia yang filosofis. Paradigma yang kedua, manusia dipandang dari perspektif manusia yang teologis. Nah, dalam perdebatan ini saya mendapatkan beberapa referensi dari para teolog-teolog yang menyinggung tentang hal ini, lalu sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa para teolog menyimpulkan di mana dalam memahami manusia yang utuh tidak dapat dari satu sisi saja, antara manusia yang filosofis atau manusia yang teologis. Kesimpulannya harus memakai dua sisi perspektif ini. Nah, manusia yang filosofis adalah manusia yang menjadi subjek dan manusia yang menjadi objek. Menurut pandangan ini, manusia dapat menilai dirinya sendiri. Artinya pandangan manusia yang filosofis lebih menyoroti manusia dari fisiknya, karena kognitif manusia hanya mampu menilai fisik manusia. Manusia hanya mampu menilai apa yang terlihat oleh mata. Kemampuan kognitif manusia menganalisis apa yang terlihat. Artinya manusia dapat menjadi pelaku dan dapat juga menjadi objek. Subjektivitas manusia dapat menilai objektivitasnya sendiri. Nah, sedangkan perspektif yang kedua mengenai manusia yang teologis adalah manusia yang keseluruhan aspeknya memiliki hubungan yang erat dengan penciptanya. Manusia yang teologis menyoroti spiritualitas dari manusia yang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Artinya manusia yang teologis adalah manusia yang rohani, karena dia tidak pernah terlepas dari pengaruh Sang Pencipta. Dia harus berkaitan, dia harus connect kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Itu dari perspektif manusia yang teologis. Nah,
kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan sedikit tentang esensi manusia dari sudut pandang Alkitab. Saya kutip satu ayat saja dari narasi penciptaan manusia yang dicatat oleh Alkitab di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, menarik untuk ditelaah, tertulis dalam Kejadian 2 pasal ayat yang ke-7, terlihat bahwa teknis di sini ada teknis Allah secara teknis menciptakan manusia. Dicatat bahwa bahan dasarnya adalah debu dan tanah yang dibentuk lalu dihembuskan nafas kehidupan sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Menarik untuk diamati bersama-sama bahwa ada sesuatu yang penting ya, yang menjadi indikator yang paling signifikan menjadikan manusia menjadi makhluk hidup. Disebut di sini adalah ketika Allah menghembuskan napas kehidupan melalui hidupnya, lalu manusia menjadi hidup atau menjadi makhluk hidup. Nah, yang saya mau telaah adalah kata atau frase dari napas kehidupan ini. Nah, secara etimologi, ya, teks Kejadian ini dicatat menggunakan bahasa Ibrani. Artinya bahasa asli dari kitab Kejadian ini memakai bahasa Ibrani. Nah, frase nafas kehidupan dalam bahasa Ibrani adalah neshama. Nah, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan the breath of life. The breath of life, yang terjemahannya hampir sama, napas kehidupan. Nah, catatan yang menarik jika dilihat dari sajian gramatikal bahwa kata neshama harus diterjemahkan sebagai sesuatu yang datang dari Allah atau bagian dari Allah yang dihembuskan kepada manusia. Artinya neshama yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup adalah bagian dari Allah yang diberikan kepada manusia. Itu berarti bagian itu ada di dalam diri manusia. Catatannya adalah bagian itu atau bagian yang datang dari Allah itu yang dihembuskan, diberikan, tinggal menjadi sesuatu aspek yang paling penting untuk menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup, menjadi substansi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat dianggap menjadi makhluk hidup. Nah, selama ini kita sering mendengar bahwa apa yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia itu adalah roh Allah. Saya tidak menyalahi perspektif ini. Silakan saja bagi siapa yang mendengar memahami bahwa kata neshama yang dimaksud dan yang dimaksud adalah roh Allah. Itu bebas saja. Tapi saya tidak mau bergelut dalam permasalahan ini. Nah, dari penjabaran yang saya jabarkan tadi, dari kata neshama, kita masuk kepada sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan mengenai esensi manusia yang hakiki. Artinya esensi manusia yang hakiki adalah manusia rohani, karena pada dasarnya manusia dipengaruhi oleh hal yang rohani. Jelas neshama yang datang atau yang menjadi bagian dari Allah yang diberikan kepada manusia itu bersifat rohani. Karena apa? Karena yang memberikannya sendiri adalah sumber atau hal yang rohani itu sendiri, sumber dari kerohanian itu sendiri. Maka dari itu manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh Allah. Nah, saya ingin
mengaitkan dengan salah satu perspektif yang kita bahas di awal, bahwa ada perspektif manusia yang teologis. Nah, menurut pandangan Alkitab, manusia itu adalah manusia yang rohani, manusia yang tidak bisa terlepas dari pengaruh Allah, karena ada neshama, ada bagian dari Allah yang ada tinggal diam di dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Itu yang membuka semua sistem dalam tubuh manusia itu bergerak, hidup, yaitu neshama. Artinya, sampai pada kesimpulan, saya tidak menyalahi perspektif manusia yang filosofis, tapi dalam Alkitab mencatat manusia pada hakikatnya dia selalu terhubung dengan Allah. Artinya manusia pada hakikatnya adalah manusia yang rohani, karena bagian dari Allah, neshama, ada di dalam diri manusia. Semoga ini memberkati kita semua, membuka pemikiran kita, membuat kita merefleksi hidup kita kembali, mengevaluasi, merenungkan untuk bisa hidup menjadi manusia yang manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari